Baik, selamat datang di Balai Riset Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga dalam mata kuliah manajemen pembuatan kolam. Ini adalah kolam untuk kelompok ikan karper. Penanganan ikan karper biasanya menggunakan sistem running water. Nah, kita bisa lihat di sebelah kanan, ini adalah kolam pendederan dan sekaligus untuk kita fungsikan sebagai kolam pemasaran. Mungkin bisa dilihat. Nah, saluran air untuk inlet kita buat kira-kira tingginya sekitar 1 meter dari dasar kolam. Nah, tinggi kolam ini sendiri sekitar 1 meter. Itu diberikan 2 warna. Untuk pembatas air dasar diberikan warna hitam, ke atas diberikan warna biru. Tujuannya agar kita bisa mengkontrol air yang ada di dalam, termasuk juga melihat dasar kolam ketika kotor. Nah, saat ini kita lagi melakukan proses pengeringan kolam. Nah, di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga ada 3 sistem chamber yang digunakan. Bila disorot, itu adalah sistem chamber yang tepat di atas permukaan kolam. Nah, filtrasi proses penyaringan air dilakukan dengan 3 skat. Nah, masing-masing skat memiliki filter mekanis yang berbeda-beda. Untuk saluran air masuk, setiap kolam memiliki 1 titik, dan untuk saluran air keluar, ya, untuk current water itu memiliki 2. 1 berfungsi sebagai pembatas tinggi kolam, ya, seperti yang kita lihat di sudut kolam sana. Dan 1 lagi berada di dasar untuk pembuangan air total ketika melakukan pencucian kolam. Untuk jenis chamber yang kedua, kita menggunakan sistem chamber dengan sistem sirkulasi setingkat kolam seperti yang ada di samping ini. Berikut proses pengeringan kolam, ya. Nah, ini adalah chamber yang digunakan di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga dengan sistem samping. Kalau tadi berada di atas permukaan kolam, ini sistem samping. Untuk chamber juga kita sekat. Tujuannya untuk filter mekanisasi. Bagi teman-teman mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah, rekan mahasiswa yang ada di Sidoarjo, termasuk Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga yang ingin buka usaha untuk kelompok ikan karper, mungkin metode seperti ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Satu hal di mata kuliah kita, untuk mengatur ketinggian atau kemiringan dasar kolam, kita selalu menggunakan water pass. Ini adalah jenis selang water pass yang sering digunakan untuk mencari elevasi atau kemiringan dasar kolam, seperti yang saya ajarkan dalam mata kuliah sebelumnya. Ya, demikian dulu untuk kita. Bisa silakan dilihat kolam perawatan induk ikan karper. Ini dari spesies ikan koi dan ikan mas raja danu serta mustika. Salam dari Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga. Baik, melanjutkan materi pembuatan kolam. Dalam manajemen pembuatan kolam, kita harus menggunakan prinsip efektivitas dan efisiensi. Nah, jika dilihat, untuk saluran inlet, ini adalah kolam pemasaran. Silakan dikunjungi. Kolam pemasaran ini kita buat berlantai keramik dengan tujuan agar gradasi dari ikan yang akan kita pasarkan terhadap video atau gambar yang kita ambil itu terlihat jelas. Nah, untuk pemipaan di Balai Riset Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga kita menggunakan 2 sistem pemalir. 1 pembuangan total,
Bisa dilihat lebih dekat. Ya, ini dengan elevasi 5 derajat. Yang kedua, kita memiliki pembuangan di pipa konektor. Nah, tepat di samping kolam ini, rekan-rekan mahasiswa bisa melihat kita membuat pipa konektor. Pipa konektor ini terhubung di antara 8 kolam, begitu juga dengan saluran kemalir. Nah, saluran kemalir ini yang akan membantu ketika kita menggunakan air di kolam 1 untuk sebagai cadangan. Jadi kolam ini bisa memiliki 3 fungsi, sebagai tandon, sebagai kolam untuk pemeliharaan, dan sekaligus untuk penanganan sementara. Sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh petani ikan. Nah, untuk ukuran kolam seperti ini dengan dimensi 2 kali 3 meter setiap unitnya, berarti ini sekarang ukuran kolam ini berkisar antara 6 kali 8 meter. Kita menghabiskan dana sekitar 18.500.000 rupiah. Jadi bagi yang ingin memulai, jangan pernah takut. Metode untuk membuatnya kemarin di kuliah sudah saya jelaskan, perbandingan semen, batu, dan pasir. Nah, tinggal bagaimana mengefisiensikan sirkulasi air menggunakan pipa yang lebih hemat. Nah, bisa dilihat itu pipa inlet. Kita membuat pipa inlet di semua sistem rak di mana dibutuhkan untuk diisi. Nah, untuk desain atap, sebagian kita biarkan terbuka untuk terkena intensitas cahaya matahari. Ini salah satunya untuk penanganan ikan yang sakit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini bagi para mahasiswa yang mengikuti kuliah manajemen pembuatan kolam. Nah, satu lagi sebelum saya tutup, untuk pinggiran kolam semua kita berikan topi. Tujuan pemberian topi ini, ya, kalau ukuran di dalam hanya 12 cm, ini ukurannya berkisar 18 sampai 20 cm. Tujuannya agar pembudidaya mudah mengontrol kolam, sehingga kalau didekatkan, ini bagian tengah kolam. Bisa saya tunjukkan bagian tengah kolam ini ukurannya berkisar 25 sampai 28 cm. Nah, di dalam inilah semua pipa inlet kita tanamkan sesuai dengan kebutuhan pengisian kolam mana yang ingin dibuat. Jadi saya sarankan, mari para pembudidaya untuk membuat kolam dengan sistem konektor, menghubung di antara kolam, kemudian membuat sistem kemalir yang bisa memberikan 2 fungsi. Nah, untuk kolam ini semua, penanganan untuk air pada kolam ini semua, baik kolam tradisional maupun kolam semi intensif, itu menggunakan air yang sudah difiltrasi dari kolam yang dibuat sebagai tempat tandon. Demikian dari kami Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga. Selamat mencoba bagi para pelaku usaha budidaya. Salam sehat, salam budidaya.